Di Kampung Katana, kampung kecil yang damai dan dikelilingi sawah hijau, hiduplah dua sahabat lama, Embok Ijah dan Embok Diana. Suatu hari, pemerintah kembali menyalurkan bantuan beras. Embok Diana menerima kabar bahwa namanya termasuk dalam daftar penerima bantuan. Ia pun mengajak Embok Ijah ikut serta saat mengambil jatah. Namun ternyata, Embok Ijah namanya tidak tercantum sebagai penerima bantuan beras. Dengan langkah pelan dan hati sedikit remuk, ia pulang dan sempat bertanya ke Pak RT pada pukul 7. Jawabannya tetap sama, tahun ini Embok Ijah belum dapat bantuan. Kekecewaan itu ternyata membekas lebih dalam di hati Embok Ijah. Minggu paginya, warga Kampung Katana mengadakan kerja bakti menanam benih cabai dan terong di depan warung Mak Iem, warung yang jadi jantung keramaian kampung itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak datang membawa cangkul dan bibit. Canda tawa bercampur suara ayam berkokok. Tapi satu sosok tidak tampak, Embok Ijah. Ia menaruh rasa benci karena tidak mendapat bantuan. Tapi tidak tahu yang dibenci siapa. Beberapa hari setelahnya, Embok Diana mampir ke warung Mak Iem. Kebetulan Pak RT ada di sana, memberi jaminan kerupuk ke Pak RT karena saat itu lagi meneruskan kerja bakti yang belum selesai. Mereka pun mengobrol santai soal pembagian bantuan kemarin. Tidak ada maksud pamer, hanya sekadar percakapan ringan. Namun entah bagaimana, berita itu sampai ke telinga Embok Ijah. Ia mengira Embok Diana sengaja membicarakan bantuan itu di depan orang banyak, seolah menunjukkan bahwa dialah yang lebih beruntung. Panaslah hati Embok Ijah. Ia mulai bercerita pada orang dari timur sampai barat kampung, bahwa Embok Diana tidak tahu diri dan suka mengumbar masalah bantuan. Setelah hari itu Embok Ijah ngomongin Embok Diana seolah paling benar. Menceritakan ke ibu-ibu, kalau dapat bantuan itu jangan diumbar-umbar. Padahal Embok Diana hanya ngobrol ke Pak RT, bukan kepada orang yang tidak menerima bantuan. Gak mungkin Pak RT lalu koar-koar, itu karena secara psikologis Embok Ijah lah emang yang panas hatinya, kecewa karena tidak mendapat bantuan. Sehingga menyalahkan orang lain. Saat Embok Ijah sedang koar-koar, lewatlah seorang pemuda bernama Joko. Ia mendengarkan sebentar lalu berkata pelan, "Lek, kadang hati kita panas bukan karena orang lain ngomong, tapi karena kita sendiri gak siap nerima kenyataan. Jadi orang jangan panasan hatinya." Kalimat sederhana, tapi tepat sasaran. Namun bukannya tenang, Embok Ijah malah makin tersinggung dan bilang bahwa warung Mak Iem adalah tempat rapat orang penting, menuduh bahwa di sanalah semua orang membicarakan dirinya. Padahal, rumah Embok Ijah yang berada tepat di depan warung Mak Iem membuatnya merasa diomongin, meski sebenarnya tidak ada yang membahas dirinya. Bantuan itu rezeki. Datangnya bergiliran. Tidak semua dapat saat itu juga. Yang penting adalah hati tetap lapang. Kalau ada yang dapat bantuan, ya syukuri. Kalau belum dapat, ya bersabar. Iri dan panas hati terlihat secara psikologis. Jadi walau satu sisi menyalahkan orang lain, tidak sepenuhnya yang menyalahkan itu benar. Embok Diana tetap bersikap baik dan tidak menyimpan dendam. Karena ia tahu, kadang orang yang terluka bisa koar-koar sana-sini. Bukan bantuan yang membuat masalah, tapi hati yang tidak siap menerima perbedaan nasib sementara.